Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 276, Meminta untuk dipukuli, 1. Yang mulia, jika dia ingin bergabung, dia pasti bisa. Mengapa Anda peduli dengan orang yang tidak penting seperti itu? Chu Kuangren, yang telah dimarahi, melangkah, tidak mau menyerah. Dia bergumam dengan marah. Mendengar itu, Kasa menamparnya tepat di wajahnya. Chu Kuangren cukup tercengang. Dia menatap Kasa, bertanya-tanya apa yang dia katakan salah. Diam, apakah Anda tidak tahu masalah yang Anda sebabkan? Pergi dari sini. Tidak dapat mempertahankan etiketnya yang biasa lebih lama lagi, Kasa menyadari bahwa apa yang telah dia lakukan agak keterlaluan, tetapi tidak mungkin untuk membalikkan keadaan. Dia hampir marah sampai mati oleh Kulanyi. Tolong pertimbangkan kembali masalah ini. Nanti saya hubungi lagi. Jangan langsung mengambil keputusan apapun. Kasa menatap Kulanyi dengan nada lebih lembut. Dia tiba-tiba teringat bahwa jika Kulanyi menyesal, maka partisipasinya akan dibatalkan. Yang perlu dia lakukan hanyalah mengubah pikiran Kulanyi dan mencegahnya bergabung dengan Constellation Society. Kulanyi mengangkat alisnya. Dia bahkan tidak repot-repot untuk melihat Kasa. Melihat itu, Kasa tersipu dan berjalan pergi dengan marah. Para siswa yang sedang menonton drama pergi juga setelah melihat bahwa sang putri telah pergi. Segera, semua orang bubar. Mengerucutkan bibirnya, Yun Seng berjalan ke arah Yun Feng dan menariknya menjauh dari Kulanyi yang telah mengikat dirinya padanya. Kulanyi melirik Yun Seng dan tidak melawan sama sekali. Dia tersenyum dan hampir jatuh ke pelukan Yun Seng. Jaga jarakmu dari kakakku. Melihat itu, Yun Feng meraih lengan Kulanyi dan menyeretnya kembali. Yun Seng tertegun sejenak. Kemudian, dia menyadari bahwa Kulanyi mencoba melemparkan dirinya ke arahnya. Dia tidak bisa membantu tetapi memerah. Ketika dia melihat Yun Feng masih memegang tangan Kulanyi, dia mengerutkan kening. Dia senang bahwa saudara perempuannya memiliki teman seperti Mu Xiaojin. Namun, wanita ini sangat aneh. Tingkahnya sangat santai, dan dia sama sekali tidak peduli dengan pendapat orang lain. Dia adalah semacam pelacur. Apakah benar-benar pantas bagi saudara perempuannya untuk berteman dengan orang seperti itu? Xiaojin, ada apa? Yun Feng melihat Mu Xiaojin, yang diam, dan dengan cepat berjalan ke arahnya. Yun Seng menatapnya juga, dan terkejut melihat rasa frustrasi di matanya, bertanya-tanya ada apa dengannya. Kulanyi melompat mengejar mereka. Mu Xiaojin mengangkat kepalanya dan melihat Kulanyi. Kemudian, dia menurunkan matanya dan tampak lebih kesal. Yun Feng segera memberikan petunjuk pada Kulanyi, menyiratkan bahwa dia harus pergi. Feng, aku baru saja membelamu, tapi kau sudah mengusirku. Betapa brutalnya. Yun Feng ingin mengaum dengan keras. Bagaimana mungkin ada wanita seperti Kulanyi? Kau bilang itu tugasmu. Anda hanya melakukan apa yang seharusnya, bentak Yun Feng. Sambil tersenyum, Kulanyi menepuk ujung gaunnya. Sudahlah. Anda benar-benar wanita yang brutal. Saya pergi. Jangan pulang terlalu larut. Kulanyi berbalik dan menghilang dengan cepat setelah mengatakan itu. Apa yang dia katakan pada akhirnya membuat Yun Feng menggigil. Yun Seng juga kedinginan. Dia bertanya, Feng, apakah dia teman sekamarmu? Yun Feng mengangguk, dan Yun Seng tampak agak cemas. Apakah kamu ingin melamar kamar lain? Bingung sejenak, Yun Feng menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tidak apa-apa, kakak. Dia memang aneh, tapi dia bukan orang jahat. Yun Seng mengangkat alisnya dengan curiga. Bukan orang jahat. Dia tidak benar-benar melihat kualitas itu. Dia khawatir, bertanya-tanya apakah dia sudah menjadi pengaruh buruk bagi saudara perempuannya yang tersayang. Sementara itu, Yun Feng meraih tangan Mu Xiaojin. Ada apa, Xiaojin? Mengapa Anda begitu kesal? Apakah ada yang menggertakmu? Mu Xiaojin menggelengkan kepalanya dengan keras, dan entah bagaimana tersipu. Menyadari bahwa dia tidak akan mengaku, Yun Feng berhenti bertanya. Feng, kamu dan Xiaojin bisa pergi ke menara percobaan untuk berkultivasi terlebih dahulu. Saya memiliki beberapa hal lain untuk diperhatikan. Petik 2. Yun Seng membelai Yun Feng dan Mu Xiaojin dengan tangannya yang besar, membuat wajah Mu Xiaojin semakin merah. Yun Feng mengangguk. Baiklah kalau begitu. Aku akan pergi ke menara percobaan dengan Xiaojin dulu. Petik 2.
Aku akan menunggumu di pintu masuk menara percobaan malam ini. Yun Seng pergi sambil tersenyum, dan Yun Feng menatap punggungnya. Mengapa kakak laki-lakinya tidak pergi ke menara percobaan? Dia menggelengkan kepalanya dan memutuskan untuk berbicara dengan kakaknya malam itu. Jika dia tidak memasuki menara percobaan, dia bisa menawarkan biji yang cukup baginya untuk berubah menjadi ahli level 7. Memikirkan hal itu, Yun Feng merasa lega, dan pergi ke menara percobaan bersama Mu Xiaojin. Di sudut terpencil di gunung di belakang sekolah sihir masang, Kulanyi berjalan malas dan menatap wanita yang telah menunggunya. Dia bertanya dengan dingin, "Kamu ingin berbicara denganku?" Wanita itu berbalik. Dia tidak lain adalah Kasa. Mengukur Kulanyi ke atas dan ke bawah, dia akhirnya berkata, "Kulanyi, bukankah kamu tidak pernah dekat dengan siapapun? Mengapa Anda begitu dekat dengan Yun Feng? Apakah Anda mencoba mempermalukan saya?" Petik 2. Dengan ekspresi tidak berubah, Kulanyi menyisir rambut hitamnya dan melihat ke arah lain. "Kamu tidak sepenting yang kamu pikirkan, tahu. Kamu." Kasa tersipu karena marah, dan berdiri dengan canggung sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Kulanyi menunggu dengan tenang selama beberapa detik dan berkata, "Jangan buang waktuku jika kamu tidak ada hubungannya." Setelah mengatakan itu, dia hendak pergi, ketika Kasa berlari ke depan dan menggenggam lengan bajunya. Kulanyi tiba-tiba menjadi dingin, dan melepaskan tangan Kasa tanpa berpikir. "Jangan sentuh aku." Kasa tersipu lagi, dan menahan rasa malu yang memenuhi hatinya. Dia berdiri di sana dan berbisik, "Apa yang bisa saya lakukan untuk mengubah pikiran Anda? Apa yang kamu inginkan? Uang, kekuatan, keluarga kerajaan Karan dapat memberikan apapun yang Anda butuhkan. Apa yang bisa ditawarkan Yun Feng? Apakah dia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki keluarga kerajaan Karan? Keluarga Yun akan dihilangkan oleh keluarga kerajaan Karan cepat atau lambat. Mengapa Anda harus mendorong diri Anda ke dalam lubang api? Jika Anda menyukai wanita, keluarga kerajaan Karan dapat memberi Anda wanita tercantik. Anda bisa mendapatkan apapun yang Anda inginkan." Petik 2. Bab 277, meminta untuk dipukuli, 2. Kulanyi berdiri di sana dengan tenang, dengan ekspresi yang sama sekali tidak berubah. Ketika Kasa mengucapkan kalimat itu, dia tiba-tiba tertawa dingin dan berjalan menuju Kasa. Kasa adalah salah satu gadis yang lebih tinggi, tetapi tidak setinggi Kulanyi. Kulanyi menundukkan kepalanya, wajahnya yang memikat menjadi semakin besar di mata Kasa. Wajah Kasa memerah dan jantungnya berpacu tak terkendali. "Saya bisa mendapatkan apapun yang saya inginkan?" tanya Kulanyi dengan lembut sambil menatap Kasa di matanya. Tersipu, Kasa mengangguk dan berkata dengan suara lebih rendah dan lebih rendah, "Selama keluarga kerajaan Karan dapat menawarkannya." Kulanyi tiba-tiba tersenyum. "Bagaimana jika aku menginginkanmu?" Kepanikan melintas di mata hitam Kasa, dan kepalanya berdenyut-denyut. Dia menghadapi seorang wanita, tetapi mengapa dia merasa malu? Bagaimana mungkin? Kasa menggigit bibirnya, seolah-olah dia dalam dilema. Kulanyi tampaknya kehabisan kesabaran, dan bergegas pergi. "Tunggu." Kasa tiba-tiba memanggil dan menghentikan Kulanyi, yang berbalik dan menatapnya dengan senyum samar. Menggigit bibirnya, Kasa berbisik dengan wajah memerah, "Kakakmu bisa memilikiku." Kulanyi tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia tertawa begitu keras sehingga dia hampir terdengar seperti laki-laki. Kasa tercengang oleh tawa itu. Kenapa kamu tertawa?" Kulanyi tertawa sebentar dan akhirnya berhenti. Dia berdiri tegak dan menyeka air mata di sudut matanya. "Siapa yang memberitahumu bahwa aku menyukai wanita? Seperti yang saya katakan, jangan menganggap diri Anda sebagai masalah besar, oke?" Petik 2. Wajah Kasa setengah merah dan setengah pucat. Jadi, dia salah paham semuanya. Kulanyi tidak menyukai wanita. Lalu mengapa dia begitu baik pada Yun Feng? Apa yang Yun Feng berikan padamu? Kulanyi tersenyum. "Aku meminta sesuatu darinya. Sayangnya, dia tidak memberikannya kepadaku." Mendengar itu, Kasa langsung berkata, "Apa yang kamu inginkan? Keluarga kerajaan Karan akan memberikannya padamu." Kulanyi mengedipkan matanya dan melirik Kasa dengan geli. Dengan senyum menggoda, dia berkata, "Saya meminta ciuman Feng Feng. Bisakah keluarga kerajaan Karan menawarkan itu?" Petik 2. "Kamu?" Kasa tersipu lagi. Kulanyi tertawa dan berjalan pergi, tidak berbicara dengan Kasa lagi. Kasa akhirnya mengerti bahwa dia baru saja diolok-olok. Brengsek.
Kasa menginjak rumput dengan berat. Ciuman Yunfeng. Bagaimana mungkin dia bisa menawarkan itu? Kasa sangat marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia memiliki ide untuk memaksa Kulanyi untuk menyerah, tetapi itu tidak disetujui saat dia mengatakannya kepada ayahnya. Kaisar Kekaisaran Karan meneriakinya dan memerintahkannya untuk mengabaikan gagasan itu, yang membuatnya bingung. Apakah Kulanyi dari keluarga yang bahkan harus dihormati oleh keluarga kerajaan Karan? Bagaimanapun, tidak ada yang bisa dilakukan Kasa terhadap Kulanyi. Ketika Kulanyi mengacaukannya, dia hanya bisa menahan diri. Elemen api yang ganas meletus dari telapak tangan Kasa dan membakar halaman tempat Kasa berdiri. Mencium bau rumput yang terbakar, Kasa menggertakkan giginya dengan menyesal dan berjalan pergi. Tampaknya kontes peringkat masyarakat berikutnya akan menarik. Di pihak Yunfeng, dia datang ke menara percobaan bersama Mu Xiaojin. Menara itu berada di pusat sekolah sihir masang. Banyak siswa yang datang atau meninggalkan gedung dengan ekspresi berbeda. Ketika Yunfeng dan Mu Xiaojin tiba, dua guru menghentikan mereka. Setelah mereka menunjukkan kartu ujian mereka, salah satu guru bertanya, "Kamu mau ke lantai berapa?" Yunfeng menarik pergelangan tangan Mu Xiaojin, dan Mu Xiaojin berkata dengan suara rendah, "Aku akan ke lantai untuk level 4. Gerakan mengungkap kekerasan ual demi menghapuskannya. Guru memandang Yunfeng dengan curiga, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menyeka kartu mereka di mesin, dan 5 dari 30 titik hijau di kartu berubah menjadi merah, menunjukkan bahwa 5 poin energi telah dibayarkan. Masuk ke sana. Kembalilah dalam 4 hari, atau bersiaplah untuk menanggung konsekuensinya. Mu Xiaojin agak gugup mendengarnya. Yunfeng, bagaimanapun, tersenyum padanya dan berjalan bersamanya. Setelah mereka memasuki menara percobaan, mereka melihat tanda di mana lantai serta tingkat yang sesuai dan catatan penting telah ditulis. Itu dimaksudkan untuk memperingatkan para siswa yang berpikir terlalu tinggi tentang diri mereka sendiri. Singkatnya, para siswa harus bertanggung jawab atas apapun yang mereka lakukan di dalam menara. Yunfeng melihat ke tangga. Lantai pertama untuk level 1 hingga level 3. Mereka berdua harus naik ke lantai 2. Dia pergi ke lantai 2 bersama Mu Xiaojin. Mereka bertemu banyak siswa di jalan, yang tampak agak tergesa-gesa. Lagi pula, mereka semua ingin memanfaatkan 4 hari yang telah mereka bayar dengan sebaik-baiknya, sehingga mereka bisa tumbuh lebih kuat. Kecepatan Yunfeng dan Mu Xiaojin yang tidak tergesa-gesa cukup tidak cocok untuk adegan itu. Beberapa siswa yang cemas bergumam tidak puas, "Permisi. Aku terburu-buru." Yunfeng memberi jalan bagi mereka dengan temperamen yang baik. Dia tidak terburu-buru sama sekali, karena dia memiliki jumlah biji yang sangat banyak. Selain itu, menara percobaan ini tidak akan terlalu berguna baginya. Mereka berdua datang ke lantai 2, dan menemukan bahwa sangat sedikit orang yang pergi ke lantai 3. Sebagian besar siswa berkumpul di lantai 2. Yunfeng menemukan tanda arahan lain di lantai 2. Rupanya, lantai 2 dibagi menjadi 3 lantai kecil, masing-masing untuk level 4, 5, dan 6, sehingga para siswa dapat pergi ke area yang paling cocok untuk mereka. Yunfeng membawa Mu Xiaojin ke area level 4. Jalan itu agak ramai. Dalam perjalanannya, mereka bertemu dengan beberapa siswa di level 6, beberapa siswa level 5, dan banyak siswa level 4. Orang-orang dari berbagai usia memenuhi tempat itu. Melihat area level 4 yang ramai, Yunfeng mengerutkan kening. Tampaknya sebagian besar penyihir di sekolah sihir masang telah terjebak di level 4, atau tidak akan ada begitu banyak orang di sini. Area level 4 berbentuk sektor, di mana ada banyak pintu. Sebuah tanda tergantung di setiap pintu. Yunfeng melihat nama-nama di papan nama, dan menghitung lebih dari 100 pintu seperti itu di daerah itu. Bab 278, meminta untuk dipukuli, 3. Di dalam area sektor, ada meja bundar di mana seorang guru sedang sibuk bekerja dan sejumlah besar siswa menunggu dengan cemas. Yunfeng dan Mu Xiaojin sama-sama penasaran. Mereka dengan patuh pergi ke akhir baris. Yunfeng menyenggol anak laki-laki di depannya, dan dia melihat ke belakang. Dia tersenyum ramah saat melihat wajah cantik Yunfeng. "Kamu pasti murid baru, kan?" Yunfeng mengangguk dengan senyum ramah. "Kita berdua adalah. Kami tidak terbiasa dengan aturan di sini. Apa yang mereka lakukan?" Anak laki-laki itu tertawa. "Seperti yang aku harapkan.
Aku belum pernah melihat orang secantik kamu di kampus sebelumnya. Haha, untuk menjawab pertanyaan Anda, apakah Anda melihat 100 pintu di sana? Disitulah Anda akan berkultivasi. Di belakang setiap pintu adalah ruang independen yang dapat menampung 5 orang. Kami sedang mengantri untuk mengklaim lencana kami. Apakah Anda melihat lencana tergantung di pintu? Anda harus meletakkan lencana Anda di pintu setelah Anda masuk, atau orang lain akan menggantikan Anda. Jadi, Anda harus menjaga lencana Anda dengan benar saat berkultivasi. Disinilah Anda mendapatkan lencana Anda. Petik 2. Jadi singkatnya, kita hanya perlu mendapatkan lencana 1 kali. Anak laki-laki itu tertawa. Bagaimana itu mungkin? Tidakkah kamu melihat berapa banyak orang di daerah ini? Tempat ini akan berantakan jika lencana itu efektif secara permanen. Lencana Anda hanya efektif saat Anda berada di dalam menara percobaan. Lain kali Anda masuk, Anda harus mengajukan permohonan lencana baru. Petik 2. Yun Feng mengangguk. Itu hanya cara untuk mengantri para siswa. Kamu hanya bisa memasuki kamar tanpa lencana yang cukup. Ruangan yang penuh akan otomatis terkunci. Jadi, Anda harus mengamati dengan cermat. Jangan biarkan orang lain memukuli Anda untuk membuka kamar. Yun Feng melirik kamar. Meskipun dia tidak bisa melihat semuanya, dia menemukan bahwa pintu mereka kebanyakan dipenuhi dengan 5 lencana. Para siswa yang menunggu untuk mendapatkan lencana mereka harus mencoba peruntungan mereka. Jika ada yang kebetulan mengakhiri kultivasi mereka, mereka akan beruntung. Setelah mempelajari aturan di menara percobaan, Yun Feng melirik area tersebut. Ada terlalu banyak siswa. Bahkan jika dia dan Mu Xiaojin mendapat lencana, mungkin tidak ada kamar yang tersedia. Selain itu, dia harus bertemu dengan kakak laki-lakinya malam ini. Jadi, dia memutuskan untuk mengakhiri kunjungan sebelum waktunya. Xiaojin, ada terlalu banyak orang di sini. Mari kita datang lagi lain kali, oke? Kata Yun Feng kepada Mu Xiaojin dengan suara rendah. Mu Xiaojin menyesal atas 5 poin energi yang dia habiskan, tetapi masih mengangguk patuh. Melihat betapa menyesalnya Mu Xiaojin, Yun Feng terkekeh dan menariknya pergi. Hei, kamu mau kemana? Tanya anak itu bingung. Yun Feng melihat ke belakang dan tersenyum. Ada terlalu banyak orang di sini. Kami akan kembali lain kali. Sementara bocah itu tercengang, Yun Feng telah membawa Mu Xiaojin pergi. Bocah itu berbalik, bingung, dan bergumam, siswa baru ini pasti kaya. Dia sama sekali tidak peduli dengan hilangnya 5 titik energi. Yun Feng berjalan keluar dari area level 4 bersama Mu Xiaojin. Area level 5 dan 6 tidak seramai area level 4. Semuanya beres. Para siswa yang masuk atau meninggalkan area ini semuanya tampak bangga, karena semua orang memandang mereka dengan kekaguman. Yun Feng, di sisi lain, hanya menonton dengan dingin. Mu Xiaojin sama sekali tidak menyembunyikan rasa irinya. Yun Feng menggelengkan kepalanya tanpa daya dan melihat ke tangga ke lantai 3. Yun Feng tertarik dengan perjalanan ke sana. Dia mendengar bahwa ada area kultivasi untuk siswa di atas level 9. Tapi mungkin dia harus pergi ke sana sendirian. Hei, lihat siapa yang datang. Mengapa Anda melihat ke lantai 3? Apakah Anda ingin naik ke sana? Apakah kamu tidak mengenal dirimu sama sekali? Yun Feng menarik pandangannya, dan Mu Xiaojin menatap wanita yang keluar dari area level 5. Xiao Feng hanya melihat. Apakah aku berbicara denganmu? Wanita yang berjalan keluar dari area level 5 melirik Mu Xiaojin dengan dingin. Kedua gadis yang mengikutinya sama-sama berada di level 5. Yun Feng meraih tangan Mu Xiaojin dan mengangkat kepalanya, sebelum dia tersenyum mengejek. Murongran, sudah lama sekali. Murongran tertawa dan menunjuk Yun Feng, sebelum dia berkata kepada 2 siswi di sebelahnya, apakah kamu mengenalnya? Kedua siswa itu menggelengkan kepala. Murongran tersenyum jahat dan melanjutkan, kakak laki-lakinya jauh lebih terkenal. Kamu pasti tahu Yun Seng, murid elemen air. Oh, sampah itu. Saya tahu dia. Semua orang tahu pecundang itu. Wajah Yun Feng langsung berubah muram. Murongran terkekeh dan berkata, pada dasarnya, saudara perempuan pecundang pasti juga pecundang, kan? Kakak Yun Seng bukan pecundang, begitu pula Xiao Feng. Mu Xiaojin meraung dengan wajah memerah. Terlepas dari kepatuhannya yang biasa, dia tampak marah, seperti anak kucing yang memamerkan taringnya. Dia mengingatkan Yun Feng pada bakso, yang telah dia lemparkan ke gelangnya.
Makhluk kecil itu biasanya terlihat lucu juga, tapi akan menjadi ganas jika sedang marah. Yun Feng hanya melemparkan bakso ke dalam gelang karena dia harus melakukannya. Meskipun bakso tidak senang tentang itu tidak benar-benar melawan dan telah tinggal di dalam gelang dengan damai. Yun Feng agak penasaran, bisakah itu benar-benar menghabiskan waktu yang lama dalam damai di sana? Murong Ran melirik Murong Ran. Kamu mungkin siapa? Pecundang lain dari keluarga Yun. Besar, pecundang suka bergaul satu sama lain. Hahaha, Murong Ran tertawa terbahak-bahak. Sekolah sihir masang benar-benar tertutup, dan sedikit berita dari dunia luar disampaikan di sini. Murong Ran tahu sesuatu tentang apa yang terjadi pada keluarga Murong. Dia tahu bahwa grup mercenari serigala jahat telah pergi, dan tim mercenari Maple Merah sedang bangkit. Dia juga tahu bahwa keluarganya berada dalam posisi yang canggung saat ini. Namun, dia tidak tahu bahwa Yun Feng adalah orang yang menyebabkan semua itu. Mungkin, Murong Ran tidak mengatakan apa-apa padanya karena kesombongan, atau mungkin tidak punya waktu untuk melakukan itu. Secara keseluruhan, Murong Ran begitu arogan di depan Yun Feng terutama karena dia menyadari segalanya, tetapi tidak tahu sejauh mana apapun. Bab 279, lebih lemah dari pecundang, 1. Yun Feng memegang tangan Mu Xiaojin, dan mendengarkan tawa Murong Ran dan dua siswi lainnya. Dia tiba-tiba tersenyum. Murong Ran, apakah kamu berani melawanku di sini? Jika semua orang di keluarga Yun adalah pecundang, pasti kamu tidak takut melawanku, kan? Murong Ran merasa ada yang tidak beres saat pertama kali mendengarnya. Kemudian, dia menyadari bahwa kedua orang itu baru saja keluar dari area level 4 dan Yun Feng juga pasti level 4. Karena dia telah naik ke tahap pertengahan level 5, seharusnya mudah baginya untuk memberi Yun Feng pelajaran yang bagus. Murong Ran telah berkali-kali frustrasi di sekolah sihir masang. Semuanya dimulai ketika Murong Suli menghukumnya tanpa alasan yang jelas. Dia tidak hanya gagal membalas Yun Feng, tetapi dia juga dihukum oleh kakeknya. Setelah dia datang ke sekolah sihir masang, Murong Ran selalu mencoba membuat masalah bagi Yun Feng, tetapi masalah itu selalu terselesaikan. Dia akhirnya mengerti bahwa seseorang sedang melindungi Yun Feng secara rahasia di sekolah sihir masang. Murong Ran sangat marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan selain menahan amarahnya. Namun, yang mengejutkannya, Yun Feng tumbuh sangat lambat. Dia berusia 15 tahun, namun dia masih level 3, yang membuatnya menjadi salah satu siswa terburuk di sekolah sihir masang. Murong Ran senang setiap kali dia memikirkan itu. Meskipun dia tidak pernah membuat jebakan untuk melawannya lagi, Yun Feng telah menjadi bahan tertawaan bagi sebagian besar siswa karena fitnah seseorang. Murong Ran cukup senang. Jadi, dia bukan satu-satunya orang yang membenci Yun Feng di sekolah sihir masang. Orang lain itu lebih pintar darinya. Murong Ran berhenti menyebabkan masalah pada Yun Feng, tetapi bergabung dengan orang-orang yang mengejeknya. Dia adalah salah satu kaki tangannya. Kau pikir aku takut padamu? Jika Anda merasa terlalu baik tentang diri sendiri, jangan salahkan saya karena membangunkan Anda. Murong Ran tertawa brutal. Dia jelas bermaksud memberi Yun Feng pelajaran yang tidak akan pernah dia lupakan. Lorong tempat mereka berdiri memiliki banyak orang yang lewat. Banyak dari mereka berhenti ketika mereka menyadari bahwa perkelahian akan segera dimulai. Perkelahian antar siswa jarang terjadi di sekolah sihir masang. Mereka semua adalah penyihir, dan tahu bahwa budidaya penyihir itu sulit. Mereka memiliki hal-hal yang lebih baik untuk dilakukan daripada berkelahi. Mereka lebih suka menghabiskan waktu untuk memperkuat diri, kecuali konflik tidak dapat dihindari. Namun, getaran antara Yun Feng dan Murong Ran menunjukkan bahwa mereka telah menjadi musuh untuk waktu yang lama. Mereka pasti sangat membenci satu sama lain. Dengan kata lain, pertarungan mereka akan luar biasa. Ketekunan tidak selalu mengarah pada pencapaian yang menakjubkan di jalur kultivasi. Seseorang harus menerapkan apa yang telah mereka pelajari pada kenyataan, dan cara termudah adalah bertarung. Belajar dan tumbuh dengan berjuang. Meskipun pengasingan dan kerja keras adalah wajib, pertempuran adalah cara tercepat untuk meningkatkan diri. Murid-murid itu tidak bodoh. Mereka tidak memiliki banyak pengalaman dalam bertarung, tetapi mereka masih bisa memahami sesuatu jika mereka menyaksikan pertarungan orang lain. Apa yang bisa mereka pelajari tergantung pada kecerdasan mereka. Duel pribadi antara Murong Ran dan Yun Feng menarik banyak penonton.
Melihat semakin banyak siswa berkumpul di sekelilingnya, Yun Feng terus tersenyum, begitu pula Murong Ran, yang berharap semua siswa akan berkumpul di sekelilingnya. Jika demikian, penghinaan Yun Feng akan menyebar jauh dan luas. Perkelahian sedang terjadi. Perkelahian sedang terjadi. Seseorang bergegas ke area level 4 dan berteriak pada kerumunan di sana. Banyak yang bertanya dengan rasa ingin tahu, sambil menjulurkan kepala, siapa yang berkelahi. Apakah mereka tidak memiliki hal yang lebih baik untuk dilakukan? Murong Ran, yang secara pribadi menempati peringkat ke-10, dan murid baru. Mereka sepertinya sudah saling kenal untuk waktu yang lama. Jika Anda tidak menonton, Anda akan kehilangan kesempatan besar. Orang itu menangis dan segera berlari keluar. Kerumunan di area level 4 berantakan. Banyak orang sudah pergi. Seseorang yang telah mengklaim lencana mereka tetapi tidak menemukan kamar cadangan ragu-ragu sejenak, dan kemudian memutuskan bahwa mereka mungkin juga menonton drama. Begitu saja, semakin banyak siswa berkumpul di saluran, membuatnya agak ramai. Yun Feng melirik kerumunan, dan merasakan mata mereka yang mengamati. Semakin banyak pengamat, semakin baik. Sedemikian rupa, Murong Ran tidak akan pernah melupakan penghinaan selama sisa hidupnya. Murong Ran berdiri di sana dengan bangga. Tak satu pun dari mereka meluncurkan serangan, seolah-olah mereka sedang menunggu para pengamat berkumpul. Setelah beberapa saat, Murong Ran melirik Yun Feng. Bagaimana dengan itu? Dapatkah kita memulai? Yun Feng tertawa. Begitu banyak orang yang menonton. Saya tidak ingin menyakiti siapapun secara tidak sengaja. Haha, ada apa? Apakah kamu takut? Anda tidak ingin dipermalukan di depan begitu banyak orang. Kegembiraan melonjak di mata Murong Ran. Dia sudah membayangkan kekalahan dan penghinaan Yun Feng, yang membuatnya senang. Yun Feng menggelengkan kepalanya. Dia sudah cukup kuat untuk membunuh Murong Ran dengan satu jari. Secara alami, dia jauh lebih berpikiran terbuka daripada dia. Begitulah kekuatan seseorang dapat menentukan sikap seseorang. Yun Feng menatap Murong Ran dari ketinggian seolah-olah dia adalah badut dan mendengarkan provokasinya. Menurut pendapat Yun Feng, itu akan merendahkan jika dia marah dengan kata-kata seperti itu. Satu putaran. Ayo selesaikan pertempuran ini dalam satu putaran, kata Yun Feng dengan santai, yang menimbulkan seruan. Satu putaran. Itu cukup langka dalam pertempuran antar penyihir. Mereka bukan pejuang. Tentang itu. Satu putaran. Murong Ran bergumam curiga dan melirik Yun Feng, bertanya-tanya apakah dia memiliki kartu truf tersembunyi, atau hal-hal yang tak terbayangkan. Wanita itu menghadapi penyihir level 5 ketika dia baru level 4. Apakah ada yang salah dengan kepalanya sehingga dia mengajukan proposal seperti itu? Bab 280, lebih lemah dari pecundang, 2. Satu putaran saja. Ayo, kata Murong Ran dengan bangga dan percaya diri. Beberapa siswa yang memiliki mata yang tajam mengenalinya. Dia peringkat ke-10 pada peringkat individu. Aku sudah melihat pertandingannya. Para siswa yang menonton semua menjadi bersemangat. Mendengar komentar itu, Murong Ran semakin bangga pada dirinya sendiri. Dalam hal kekuatan, dia lebih kuat dari Yun Feng. Dalam hal popularitas, dia berada di urutan ke-10 pada peringkat individu, sedangkan Yun Feng hanyalah seorang siswa pemula. Mendengar semua diskusi, Yun Feng melengkungkan bibir merahnya dan memasang senyum menawan di wajahnya yang cantik. Beberapa siswa laki-laki tersipu dan jantung mereka berdebar kencang. Dia memegang Mu Xiaojin dengan satu tangan, dan mengulurkan tangan lainnya di depannya, mengumpulkan bola elemen biru yang berkilauan. Semua siswa menahan napas. Tampaknya pertempuran dimulai, dan itu akan selesai dalam satu putaran. Melihat apa yang dilakukan Yun Feng, Murong Ran tidak ingin dikalahkan. Dia mengulurkan tangannya dan menyatakan, pedang bumi. Elemen tanah berat muncul di tangan Murong Ran dan berkumpul menjadi pedang tajam, yang berputar di depan Murong Ran dan memancarkan cahaya kuning. Para siswa yang menonton semua berseru. Elemen air di tangan Yun Feng juga mengalir, tapi sepertinya tidak agresif sama sekali. Murong Ran tersenyum dan melambaikan tangannya dengan tiba-tiba. Pergi. Saat dia meraung, pedang bumi berlari ke arah Yun Feng. Keduanya sangat dekat satu sama lain. Murong Ran sama sekali tidak mempertimbangkan keselamatan para pengamat saat dia menyerang. Ketika pedang bumi terbang ke depan, semua pengamat tanpa sadar mundur. Mu Xiaojin, bagaimanapun, berdiri di sisi Yun Feng sambil memegang tangannya tanpa mundur.
Dia bahkan tidak menutup matanya. Dia tidak takut sama sekali, karena dia mempercayai Yun Feng. Yun Feng tersenyum. Elemen air yang mengalir di tangannya memancarkan cahaya lembut. Semua orang mengarahkan pandangan mereka padanya, bertanya-tanya bagaimana dia akan menahan serangan dan serangan balik untuk kemenangan. Selain siswa yang lewat, ada juga guru yang sedang berpatroli di Trial Tower. Mereka semua adalah ahli sihir level 6. Mereka berpatroli di setiap lantai menara percobaan setiap hari untuk memastikan tidak ada kecelakaan. Bagaimanapun, setiap penyihir adalah harta yang berharga. Di benua timur di mana penyihir langka, populasi penyihir memutuskan kekuatan suatu negara. Meskipun sekolah sihir masang selalu menganjurkan kebebasan dan meminta siswa untuk bertanggung jawab atas diri mereka sendiri, ada guru yang menjaga mereka sepanjang waktu. 3 guru, yang sedang berpatroli, baru saja kembali ke lantai 2 dari lantai 3, ketika mereka semua tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Tekanan luar biasa menyebar keluar dari koridor di depan lantai 2 seperti riak, yang mengejutkan ketiga guru. Oh tidak, sesuatu yang salah, seru guru yang memimpin. Mereka semua berlari ke depan dengan tergesa-gesa dan cemas. Mereka hanya merasakan getaran dan tekanan seperti itu dari satu orang, namun orang itu tidak mungkin berada di menara percobaan. Apakah seseorang menyelinap ke menara percobaan dan menyergap para siswa? Ada begitu banyak siswa di menara percobaan. Jika sesuatu terjadi pada mereka, sekolah sihir masang pasti akan disalahkan. Ketiga guru itu bergerak terburu-buru. Ketika mereka akhirnya tiba di medan perang, mereka melihat sejumlah besar orang berkumpul, dan tekanan perlahan menyebar dari pusat kerumunan, seolah-olah semacam energi pamungkas sedang dikumpulkan. Berhenti, raung guru di depan, tapi sudah terlambat. Para guru melihat warna biru lembut itu perlahan menyebar dari tengah dan menyelimuti Earth Sword yang masuk seperti jaring tak terlihat. Setelah mengikat pedang bumi, jaring itu terus bergerak menuju Murongran. Apa? Murongran melihat warna biru yang datang padanya. Elemen air paling tidak berbahaya dan dikenal karena fitur pemulihannya, namun mereka membuat panik Murongran saat ini. Pedang bumi level 5 miliknya telah diblokir sepenuhnya. Apakah dia lebih lemah dari Yun Feng? Namun, sudah terlambat baginya untuk menyadarinya. Murongran mundur dengan canggung, dan hampir jatuh ke tanah. Menyaksikan jaring biru besar menerjang dirinya sendiri, Murongran menangis dengan jantung berdebar, tidak. Dia berteriak, hancur. Jika dia diikat, dia akan. Yun Feng melihat ke samping, saat 3 aliran kekuatan mental level 6 tiba-tiba menutupi tubuh Murongran. Dia melihat 3 pria parubaya yang tampak seperti guru dan tampak lega. Yun Feng menjadi dingin. Kekuatan mental tingkat 6. Jaring biru itu akhirnya menggulung Murongran, dan menghilang tiba-tiba. Murongran tidak bisa mengejek siapapun lagi, seolah-olah dia terkena es. Para siswa yang menonton tidak tahu apa yang terjadi. Mereka hanya melihat Murongran berlutut dan menggigil tanpa henti. Bibirnya telah berubah ungu, dan wajah merah sebelumnya membiru. Itu semua adalah tanda bahwa dia sedang dibekukan. Murongran gemetar di lututnya, merasa bahwa darahnya mengalir semakin lambat. Dia hampir bisa merasakan bahwa darahnya memadat. Rasa dingin muncul dari kedalaman tulangnya dan menyebar ke setiap sel dan setiap porinya. Murongran merasa bahwa dia berada di tengah gua es saat ini, dan tubuhnya dipenuhi dengan hawa dingin yang luar biasa. Dia ingin mengatakan sesuatu, namun bibirnya gemetar dan dia tidak bisa mengucapkan suku kata. Dia ingin menggerakkan anggota tubuhnya, namun sangat berat sehingga hampir dipenuhi dengan batu. Semua siswa terengah-engah ketika mereka melihat itu, dan menatap Yun Feng. 2 siswi di belakang Murongran menjadi pucat juga. Mereka ingin membantu Murongran bangkit kembali, tetapi mereka menarik kembali tangan mereka dan menatap Yun Feng dengan ketakutan saat mereka menyentuhnya. Bab 281, lebih lemah dari pecundang 3. Dingin, sangat dingin. Jika mereka tidak melihat Murongran hidup-hidup, mereka akan berpikir bahwa mereka baru saja menyentuh es. Rasa dingin menyebar ke seluruh tubuh mereka saat mereka menyentuhnya. Yun Feng dengan dingin menatap Murongran yang berlutut. Jika semua orang di keluarga Yun adalah pecundang, apa kamu? Kamu bahkan tidak bisa mengalahkan pecundang. Semua siswa mengubah ekspresi mereka. Pecundang. Mungkinkah seorang pecundang menyerang seperti itu? Dia telah memenangkan pertempuran dalam 1 putaran dan hampir membekukan ke-10 pada peringkat individu.
Dia berasal dari keluarga Yun. Mungkinkah dia? Semua orang memikirkan nama yang sama, Yun Seng. Gadis ini pasti ada hubungannya dengan Yun Seng. Brengsek. Jika dia berasal dari keluarga Yun, lalu mengapa Yun Seng begitu lemah? Apakah dia hanya berpura-pura seperti itu? Apa yang terjadi di sini? Ketiga guru itu mendesak para siswa, dan semua mengubah ekspresi mereka ketika mereka melihat Murong Ran gemetar di lututnya. Salah satu dari mereka segera memeriksa denyut nadinya, dan menemukan bahwa dia masih hidup meskipun semua elemen air mengalir ke tubuhnya. Siapa yang menyerangnya? Apa yang kamu inginkan? Teriak guru yang memimpin. Konflik antar siswa ini jelas sudah melewati batas. Kedua gadis yang mengikuti Murong Ran sama-sama menunjuk ke arah Yun Feng. Itu dia. Dia menyerang Xiao Ran. Yun Feng berdiri di sana dengan tenang, dan ketiga guru itu meliriknya. Para siswa yang sedang menonton drama berbisik lagi. Sekarang para guru telah campur tangan, Yun Feng mungkin akan menderita. Kau menyerangnya. Guru itu menatap Yun Feng dengan marah, dan Yun Feng mengangguk. Ya, saya lakukan. Tapi dia menyerang saya lebih dulu dan saya hanya melawan. Tuan, jika seseorang menyerang Anda, apakah Anda akan berdiri di sana dan membiarkan mereka memukuli Anda? Guru itu dibuat terdiam oleh apa yang dikatakan Yun Feng. Para siswa semua terkejut dengan sikapnya ketika dia berbicara dengan guru. Berapa tahun kamu belajar di sini sebagai siswa elemen air? Tanya guru itu dengan marah. Dia jelas marah karena martabatnya sebagai guru ditantang. Yun Feng tersenyum santai, aku hanya murid baru. Kamu murid baru, tapi kamu berani berdebat dengan guru. Betapa beraninya, kata guru itu dengan sinis sambil memikirkan kondisi Murong Ran. Dia tahu bahwa Murong Ran peringkat ke-10 pada peringkat individu dan merupakan siswa penting untuk masang, namun dia telah dipukuli begitu berat oleh siswa baru, meskipun siswa baru ini sangat kuat, dia terlalu sombong. Saya tidak berdebat dengan siapapun. Hanya mengatakan yang sebenarnya, kata Yun Feng dengan santai. Dia selalu bersikap netral terhadap guru sekolah sihir masang kecuali Tuan Ted. Dia tidak menghormati mereka seperti siswa lain, tapi dia memang mengatakan yang sebenarnya, meskipun nadanya kurang hormat. Beritahu saya nama Anda. Kamu dilarang dari menara percobaan selama sebulan. Teriak guru itu. Yun Feng mengerutkan kening ketika dia mendengar itu. Kau menghukumku. Apa salahku? Kau tidak tahu alasannya. Kamu dilarang selama 2 bulan. Guru itu tampaknya jengkel oleh Yun Feng. Mu Xiaojin sangat cemas ketika dia mendengar itu, dan akan mengatakan sesuatu, ketika Yun Feng menariknya kembali dan memasang senyum mengejek. Kamu secara acak menghukum siswa tanpa alasan. Apakah ini cara sekolah sihir masang mengelola hal-hal di sini? Guru itu memerah karena marah setelah mendengar itu. Dia akan membiarkan gadis itu pergi jika dia menyerah, namun dia memprovokasi dia lagi dan lagi. Jika kamu mengatakan sepatah kata lagi, kamu tidak akan bisa datang ke sini dalam waktu setengah tahun. Mendengar itu, Yun Feng tertawa terbahak-bahak. Apakah menara percobaan benar-benar sesuatu? Kepadatan unsur di sini bahkan tidak 1/10 dari yang ada di Istana Naga. Dia mungkin tidak datang ke sini bahkan jika mereka memintanya. Jadilah tamuku. Melakukan apapun yang Anda inginkan. Saya hanya tahu saya tidak melakukan kesalahan apapun, kata Yun Feng dengan malas. Kemudian dia pergi bersama Mu Xiaojin. Guru berdiri di sana dengan marah, dan semua siswa dengan cepat bubar, takut dia akan melampiaskan kemarahannya pada mereka. Bawa dia ke rumah sakit. Guru memandang Murong Ran dan memerintahkan 2 guru lainnya. Dia sangat tidak nyaman ketika memikirkan siswa yang tidak sopan itu. Kedua gadis di samping Murong Ran dengan cepat menambahkan, Tuan, gadis itu adalah saudara perempuan Yun Seng. Yun Seng. Guru membaca nama itu di dalam hatinya, dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Kedua guru yang akan membawa Murong Ran pergi juga tercengang. Kemudian, mereka tanpa sadar saling memandang. Yun, bukankah salah satu siswa elemen ganda tahun ini bernama Yun Feng? Lagu lama, ini, salah satu guru yang menggendong Murong Ran menatap guru yang memimpin, ragu-ragu. Guru terkemuka menegang selama beberapa detik. Penyihir berelemen ganda, apakah gadis yang tidak sopan itu Yun Feng? Tidak heran dia memiliki temperamen seperti itu. Tidak heran. Apa masalahnya? Gadis itu harus memperbaiki sikapnya. Kata guru yang memimpin. Dia tampak agak mengerikan.
Dia hanya melampiaskan amarahnya ketika dia memberlakukan larangan setengah tahun dari menara percobaan padanya. Itu hukuman yang terlalu keterlaluan. Jika dia benar-benar tidak datang dalam setengah tahun, dia akan disalahkan ketika siswa elemen ganda tidak membuat kemajuan sama sekali. Tuan, Anda seharusnya menghukumnya lebih berat. Xiao Feng tidak memulai semua ini. Dia menyerang lebih dulu. Kedua gadis itu memperindah apa yang terjadi beberapa saat sebelumnya dan menggambarkannya dengan cara bahwa Yun Feng bersalah dan Murong Ran tidak bersalah. Murong Ran, di sisi lain, memang terlihat seperti korban saat ini. Baiklah, kami sudah selesai dengan masalah ini. Bawa saja dia ke rumah sakit, guru terkemuka itu menyela dua gadis yang menambahkan detail yang menghasut. Mereka menutup mulut mereka dengan menyesal, dan meninggalkan menara percobaan dengan 3 guru. Murong Ran tidak dalam kondisi baik, jadi prioritasnya adalah merawatnya. Bab 282, lebih lemah dari pecundang, 4. Pertempuran di menara percobaan segera disebarluaskan. Murong Ran masih terbaring di ranjang sakit di rumah sakit. Dikatakan bahwa dia tidak akan pulih dalam 1,5 bulan lagi. Selama 1,5 bulan, banyak siswa sekolah sihir masang mengunjunginya di rumah sakit, dan melihat penderitaannya. Beberapa dari mereka tidak ada di sana untuk menonton pertempuran, tetapi setelah memeriksa kondisi Murong Ran, mereka benar-benar dapat membayangkan betapa brutalnya serangan Yun Feng. Lapisan es terbentuk di dalam tubuh Murong Ran setiap hari. Para dokter tak berdaya berkomentar bahwa dia tidak akan sembuh sampai elemen air hilang dari tubuhnya. Ketika mereka memeriksa Murong Ran, mereka bergumam, ternyata elemen air bisa sangat ganas. Murong Ran menjadi terkenal, dan begitu pula Yun Feng, yang merupakan murid baru pertama yang dilarang masuk menara percobaan. Namun, sebagai tokoh sentral dari acara tersebut, dia tidak terganggu sama sekali. Setelah membalas dendam dengan Murong Ran, mereka duduk di gunung belakang untuk sementara waktu. Mu Xiaojin tidak takut dia akan dihukum juga karena terlalu dekat dengan Yun Feng. Dia akan selalu berdiri di sisinya tidak peduli apa yang dilakukan Yun Feng. Di malam hari, mereka kembali ke menara percobaan, dan melihat Yun Feng yang tampak cemas di kejauhan. Yun Feng bergegas ke arahnya. Kakak laki-laki. Yun Feng dengan cepat berbalik, dan melihat Yun Feng. Kesuraman melintas di wajahnya saat dia dengan cepat berjalan kembali dan meraih lengannya. Dia berkata dengan marah, ikutlah denganku. Xiao Jin, kamu bisa kembali dulu. Petik 2. Mu Xiao Jin mengedipkan matanya yang besar, mengangguk, dan berjalan pergi. Melihat betapa cemberutnya kakak laki-lakinya, Yun Feng tahu bahwa dia pasti telah mendengar berita yang menyebar ke seluruh kampus. Yun Feng menariknya ke sudut, dan menatap matanya. Feng, minta maaf kepada guru. Bingung sejenak, Yun Feng tampak marah. Tidak, aku tidak akan melakukannya. Kamu, Yun Feng agak marah. Bagaimana bisa adiknya begitu keras kepala? Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa saya harus meminta maaf? Murong Ran memprovokasi saya dan menyerang saya lebih dulu. Haruskah saya menunggu untuk dipukul olehnya? Petik 2. Feng, jika kamu tidak bisa memasuki menara percobaan, bagaimana kamu bisa meningkatkan diri? Ayo pergi. Anda akan meminta maaf kepada guru. Jadilah gadis yang baik. Yun Feng memegang tangan Yun Feng dan menyeretnya ke depan, tapi dia kemudian melepaskan tangannya. Saya hanya tahu bahwa keluarga Yun tidak akan dihina lagi. Saya tidak akan membiarkan siapapun mengambil keuntungan dari Anda atau ayah kita. Jika saya melakukan sesuatu yang salah, saya akan meminta maaf. Tapi kali ini, aku tidak melakukan kesalahan apapun. Yun Feng menatap wajah Yun Feng dan menghela nafas tak berdaya. Dia sangat peduli pada saudara perempuannya yang tersayang sehingga setiap kali terjadi sesuatu padanya, dia akan cemas seperti semut di wajan panas. Yun Feng perlahan meraih tangan besar Yun Feng dan membawanya ke sudut yang tenang. Yun Feng menjadi serius. Malam ini, mereka harus berbicara satu sama lain dengan jujur sebagai kakak dan adik, tanpa menyembunyikan apapun yang terjadi dalam 3 tahun terakhir. Di sudut sekolah sihir masang, ada sebuah pohon tinggi. Tidak ada orang di sekitar. Sesekali, beberapa siswa lewat, berbicara dan tertawa. Malam sudah turun. Sebagian besar siswa sekolah sihir masang telah berkumpul di kafetaria. Beberapa telah kembali ke asrama mereka, dan beberapa masih bekerja keras di menara percobaan. Hanya sedikit yang berkeliaran. Namun,
Sudut kosong ini tidak sekosong kelihatannya. Yun Feng telah mengasingkan ruang ini dari dunia luar dengan kekuatan mentalnya. Kecuali jika ahli tingkat komandan datang, mereka tidak bisa melihat dia dan kakak laki-lakinya atau mendengar percakapan mereka sama sekali. Yun Feng tidak ingin Kulanyi menguping lagi seperti yang dia lakukan sebelumnya. Bagaimanapun, ini adalah bisnis internal keluarga Yun. Dia tidak akan nyaman jika orang luar mendengarnya. Yun Feng sangat menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan ruang di sekitarnya. Setelah melakukan semua persiapan, Yun Feng berkata kepada kakak laki-lakinya, "Kakak, saya telah membuat kemajuan yang signifikan dalam 3 tahun terakhir. Apa yang akan kita katakan satu sama lain tidak akan didengar atau dilihat oleh orang lain, kecuali mereka sekuat diriku." Yun Feng menatap adiknya. "Apakah kamu sudah mencapai level 9, Feng?" Jantung Yun Feng berdebar kencang. Jika saudara perempuannya tumbuh begitu kuat, dia akan menjadi pendukung besar bagi keluarga Yun. Yun Feng menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. "Saya tidak berada di level 9. Saat ini, saya berada di tahap awal level komandan. Saya sudah di sana selama 3 bulan. Pupil Yun Feng berkontraksi dengan cepat, dan dia memegang bahu Yun Feng dengan gembira. "Tingkat komandan, Feng, kamu." Yun Feng sangat bersemangat sehingga dia tidak dapat mengucapkan satu kalimat pun. Yun Feng meraih tangan kakaknya dengan lembut dan berkata, "Kakak, saya telah melalui banyak insiden kebetulan selama 3 tahun terakhir. Saya akan memberitahu Anda semua tentang mereka. Tetapi sebelum itu, Anda harus memberitahu saya apa yang terjadi pada Anda dalam 3 tahun terakhir dengan setiap detail." Wajah Yun Feng menjadi gelap. Melihat itu, Yun Feng menggelengkan lengannya. "Kakak, apakah kamu enggan memberitahuku karena musuh kita lebih kuat dariku?" Yun Feng tampak murung, dan akhirnya menghela napas berat. Yun Feng menyadari bahwa kakak laki-lakinya akhirnya menyerah. Yun Feng mengelusnya, dengan kekhawatiran di matanya. "Feng, aku tidak ingin memberitahumu karena aku tidak ingin membebanimu dengan semua beban keluarga Yun. Bagaimanapun, saya adalah putra tertua dari keluarga Yun, dan Anda adalah saudara perempuan saya. Aku harus melindungimu sebagai kakakmu. Namun, sepertinya akulah yang membutuhkan perlindungan." Yun Feng tersenyum dan meraih tangan kakaknya lebih erat. "Aku akan melindungimu dan semua orang di keluarga Yun, karena kamu telah menjagaku." Yun Feng mengangguk, dan akhirnya mengakui alasan penting mengapa Yun Feng terjebak di level 3 selama 3 tahun. Saat itu, ketika Yun Feng berhasil diterima di sekolah sihir masang, Yun Jing sangat senang. Ketika dia pergi ke sekolah, Yun Feng sudah meninggalkan rumah untuk bepergian, jadi Yun Feng datang ke sekolah sihir masang sendirian. Bab 283, Transformasi Yun Feng, 1. Semuanya seharusnya indah dan cerah. Yun Feng berencana untuk bekerja keras dan meningkatkan levelnya. Dia berharap dia bisa tumbuh kuat dengan cepat. Dia mencapai level 3 bulan setelah dia memasuki menara percobaan. Dia lebih cepat dari kebanyakan rekan-rekannya. Yun Feng cukup puas dengan kecepatannya. Semuanya telah berjalan dengan baik, sampai sebuah kecelakaan terjadi dalam sebuah tamasya yang dipersiapkan untuk siswa dalam kelompok 5. Sebagai siswa yang sangat baik, Yun Feng ditugaskan ke kelompok yang sangat baik. Timnya mengatasi banyak kesulitan di jalan, dan akhirnya bertemu dengan binatang ajaib yang kuat, yang melukainya dengan parah. Setelah dia pulih, dia secara aneh terjebak di level 3. Tidak peduli bagaimana dia berkultivasi nanti, dia tidak pernah membuat kemajuan lagi. Yun Feng mendengarkan dengan tenang dan menatap mata kakaknya. Matanya yang terik membuat Yun Feng mengalihkan pandangannya. Sambil memegang tangannya, Yun Feng bertanya dengan suara rendah, "Apakah Kasa ada di grupmu?" Setelah waktu yang lama, Yun Feng akhirnya mengangguk, dan Yun Feng menjadi dingin. "Apakah dia mendorongmu keluar ketika binatang ajaib menyerang?" Yun Feng menggigil dan tetap diam. Yun Feng menjadi suram, memancarkan niat membunuh yang mengerikan. "Kasa? Bagus. Sebagai putri terkenal dari Kekaisaran Karan, dia melarikan diri dalam bencana dan menggunakan Yun Feng sebagai perisai. Dia terluka karena dia. Namun, alih-alih mengkompensasinya, dia malah menyebabkan lebih banyak masalah padanya. Dia tidak tahu malu dan menjijikkan." Sebuah ide muncul di Yun Feng. Keluarga kerajaan Karan pasti sangat membenci keluarga Yun. Begitu keluarga Yun tumbuh lebih kuat, keluarga kerajaan Karan pasti akan menyerangnya. Pada saat ini,
keluarga Yun dilindungi oleh tentara Yun, dan kakak laki-lakinya sendirian. Kalau tidak, dia tidak akan begitu menderita selama 3 tahun. Jika dia tidak datang ke sekolah sihir masang, kakak laki-lakinya akan menderita lebih banyak penghinaan. Feng, lupakan balas dendam. Mungkin ini memang takdirku, Yun Seng tersenyum pahit. Yun Feng, bagaimanapun, menggelengkan kepalanya dengan cepat. Takdir, saya tidak percaya pada takdir. Saya adalah penguasa nasib saya sendiri. Jika kamu ingin membiarkan surga mengambil alih milikmu, maka aku akan menghancurkan surga. Yun Seng hampir menangis ketika mendengar apa yang dikatakan Yun Feng. Seperti itulah dia. Dia tidak pernah mengakui kekalahan, dan selalu bertahan dalam apapun yang dia yakini. Dia tidak pernah bergeming tidak peduli berapa banyak duri yang menghalangi jalannya. Kekuatan mental Yun Feng menyerbu tubuh Yun Seng, mencoba mencari tahu masalah kakaknya. Apakah itu karena serangan binatang ajaib? Serangan macam apa yang bisa menekan kekuatan seorang pria dan mencegahnya untuk maju? Kekuatan mentalnya berkeliaran di tubuh Yun Seng. Ketika dia menyentuh ruang spiritual Yun Seng, Yun Feng cukup terkejut dengan banyaknya kekuatan mental di dalamnya. Itu jauh lebih dari yang seharusnya dimiliki oleh orang level 3. Yun Feng memeriksanya dengan cermat, dan menemukan bahwa kekuatan mentalnya berada di level 6. Namun, kekuatan mentalnya benar-benar terbatas dalam ruang spiritualnya dan tidak bisa dilepaskan. Yun Feng perlahan menarik kekuatan mentalnya, dan sangat bingung. Kamu tidak pernah menyerah berkultivasi dalam 3 tahun terakhir, kakak, kan? Yun Seng mengangguk. Meskipun dia tahu dia terjebak di level 3, dia tidak mau menyerah begitu saja. Yun Seng juga orang yang keras kepala. Dia telah dihina berkali-kali di sekolah sihir masang. Beberapa bahkan menyebutnya pecundang tepat di wajahnya. Dia telah menanggung semua ejekan dan ejekan, tetapi dia tidak pernah putus asa. Dia telah berkultivasi tanpa henti selama 3 tahun. Berkat bantuan Tuan Ted, dia juga tidak pernah kekurangan poin energi di kartu percobaannya. Setelah mengetahui hal itu, Yun Feng lebih menghargai Ted. Dia benar-benar merawat kakak laki-lakinya dengan baik, dan memberinya banyak bantuan selama 3 tahun. Yun Seng cukup bersyukur, namun dia masih terjebak di level 3 dan tidak pernah membuat kemajuan. Dia tidak pernah memberitahu keluarganya tentang kondisinya. Dia adalah aib bagi keluarga Yun yang sedang bangkit. Yun Seng telah menjalani kehidupan yang menyedihkan dengan keras kepala. Namun, setelah saudara perempuannya tiba, tidak mungkin untuk merahasiakan masalah ini lagi. Dia tidak ingin menimbulkan masalah bagi Yun Feng. Lagi pula, Kasa mungkin tidak bisa disalahkan atas apa yang terjadi padanya. Dia takut Yun Feng akan menantang keluarga kerajaan Karan dengan marah, yang bisa sangat berbahaya. Itu tidak akan sepadan sama sekali untuk saudara laki-laki yang hanya berada di level 3. Namun, dia tersentuh oleh ketulusan saudara perempuannya, dan berhenti khawatir setelah mengetahui bahwa Yun Seng sudah berada di level komandan. Dia takut Yun Feng terlalu lemah untuk menantang keluarga kerajaan Karan. Namun, adiknya memberinya kejutan besar. Tidak ada lebih dari 5 ahli tingkat komandan di keluarga kerajaan Karan. Dia bahkan lebih tersentuh oleh ucapannya, aku adalah penguasa nasibku sendiri. Kakak perempuannya membawa kehormatan bagi keluarga Yun, ayah mereka, dan dia. Saudaraku, saya baru saja memeriksa ruang spiritual Anda. Kamu sebenarnya tidak berada di level 3 sama sekali, tapi level 6. Yun Seng cukup terkejut mendengarnya, tingkat 6. Dia sebenarnya di level 6 daripada level 3. Apa yang sedang terjadi? Saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi itu benar-benar benar bahwa Anda berada di level 6. Apa yang harus saya lakukan? Yun Feng mengerutkan kening. Anomali dalam ruang spiritual kakaknya membuatnya sadar bahwa dunia lebih rumit dari yang dia kira. Leluhur, menurut Anda apa yang menyebabkan kondisi saudara laki-laki saya? Yun Feng bertanya dalam hatinya. Yun Lan, yang telah tinggal di ruang spiritual Yun Feng, mengerutkan kening untuk waktu yang lama dan akhirnya berkata, kondisinya sangat jarang, tetapi tidak diketahui. Itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan serangan binatang ajaib. Dia adalah penyebab masalahnya. Jika tebakanku benar, Yun Seng pasti memiliki tubuh fase khusus. Bab 284, Transformasi Yun Seng, 2. Tubuh fase. Nak, kebanyakan orang memiliki tubuh normal. Namun, ada orang yang memiliki tubuh khusus. Ada beberapa jenis badan khusus, tapi saya hanya tahu 2.
Salah satunya adalah tubuh fase Yun Seng, dan yang lainnya adalah tubuh absolut. Petik 2. Yun Feng agak tercengang dengan penjelasannya. Dunia ini benar-benar penuh keajaiban. Itu seperti bagaimana ada golongan darah yang berbeda di dunia asalnya. Ada tubuh khusus di sini juga. Menilai dari apa yang telah terjadi, tubuh fase sama sekali tidak menguntungkan kakakku, Yun Seng menyimpulkan. Namun, leluhurnya tertawa. Haha, nak, kau terlalu pesimis, saya belum selesai. Ini sangat tidak biasa. Anda jenius pertama yang tidak biasa dari keluarga Yun. Lalu ada Yun Seng. Yun Jing memang memiliki banyak ahli waris yang terhormat. Leluhur, tolong selesaikan. Yun Feng bergumam dengan marah. Leluhurnya akhirnya menjelaskan, tubuh fase persis seperti yang ditunjukkan oleh namanya. Orang-orang dengan tubuh seperti itu berkultivasi dalam fase yang berbeda. Yun Seng adalah contoh yang baik. Ketika dia mencapai level 3 dan mencapai langit-langit level menengah, tubuh fasenya diaktifkan, dan dia terjebak di level 3. Namun, kekuatan mentalnya telah tumbuh. Dia akan terjebak di antara dua level sampai dia memenuhi persyaratan untuk level utama berikutnya. Kemudian, dia akan berubah secara signifikan. Yun Feng mengangguk dan mengerti. Jadi, ketika kekuatan mental kakakku mencapai puncak level 6, dia akan melompat ke level 7 dari level 3. Sang leluhur mengangguk senang. Tepat, sangat mudah bagi orang-orang seperti itu untuk menyembunyikan kekuatan mereka, dan mereka sering menyebabkan kesalahpahaman. Tentu saja, mereka mungkin mengejutkan orang lain juga. Petik 2. Yun Feng menyeringai. Yun Seng telah memperhatikan kerutannya dan mempertimbangkannya. Melihat senyumnya, dia bertanya dengan bingung, Feng, mengapa kamu begitu bahagia? Yun Feng tertawa dan dia memegang tangan Yun Seng dengan erat. Aku seharusnya bahagia. Adikku adalah pria yang luar biasa. Bagaimana aku tidak merasa bahagia? Yun Seng agak bingung. Menahan kegembiraannya, Yun Feng menyampaikan apa yang dikatakan leluhurnya kepadanya. Semakin banyak Yun Seng mendengarkan, semakin lebar matanya. Pada akhirnya, dia menatap Yun Feng dengan tidak percaya dan gembira. Feng, apakah kamu yakin itu alasannya? Bukan yang lain. Yun Feng mengangguk cepat. Ya, saya sangat positif. Kakak, kamu bukan sampah atau pecundang, Anda adalah seorang jenius yang tidak biasa yang tidak dapat dibandingkan dengan orang lain. Bahkan aku iri padamu, kakak. Bagaimana mungkin dia tidak iri padanya? Dia adalah tipe orang yang bisa dengan mudah mengejutkan orang lain. Dia telah terjebak di level 3 selama 3 tahun, dan ketika kekuatan mentalnya mencapai puncak level 6, dia akan melompat ke level 7. Banyak mata orang akan muncul saat itu. Serangan binatang ajaib adalah kecelakaan, dan Yun Seng secara alami menganggap kemalangannya karena itu. Dia tidak pernah menganggap bahwa itu karena tubuhnya yang istimewa. Tubuhnya sangat langka. Keluarga Yun benar-benar beruntung. Bibir Yun Seng menggigil, dan matanya juga dipenuhi kegembiraan. Meskipun dia tidak pernah meninggalkan dirinya sendiri dan telah bekerja sekeras biasanya selama 3 tahun, dia tidak pernah berpikir bahwa dia tidak benar-benar putus asa sama sekali. Semua kemalangannya hanyalah proses yang tak terhindarkan yang harus dia selesaikan. Kekhawatiran terbesarnya terpecahkan. Meskipun Yun Seng tidak terjebak karena binatang ajaib, Yun Feng ingat kasa yang menyebabkan masalah baginya. Dia akan membalasnya pada waktu yang tepat, tetapi belum. Keluarga Yun belum cukup kuat untuk menantang keluarga kerajaan Karan, tapi dia bisa menghadapi kasa. Kontes peringkat individu akan menjadi kesempatan terbaik. Suasana hati kakak beradik itu berubah dari suram menjadi cerah. Yun Seng tidak lagi frustrasi. Meskipun dia masih gelisah dan tidak bisa sepenuhnya mempercayai apa yang baru saja dia dengar, teori baru itu membebaskannya dari depresi. Yun Feng memberitahu kakaknya hal-hal menakjubkan yang terjadi padanya selama 3 tahun terakhir, membuatnya berseru. Dia melewatkan detailnya, karena kakaknya akan sangat mengkhawatirkannya jika dia menceritakan setiap detail petualangannya. Dia memberitahu kakaknya bahwa dia telah mengontrak binatang ajaib baru. Mendengar itu, Yun Seng mengangkat ibu jarinya ke arahnya. Ketika dia memberitahu dia tentang tuannya dan istana naga, Yun Seng mengatakan dengan tepat apa yang dikatakan ayah mereka. Ketika Yun Feng menjadi cukup kuat, dia harus menyelamatkan senior yang aneh itu untuk membalas budinya. Ketika mereka berbicara tentang istana naga, Yun Feng tiba-tiba teringat kepadatan unsur di lantai 10. Tubuh fase sangat istimewa,
dan kakaknya hanya bisa berkultivasi di lantai dasar untuk saat ini. Untuk mencapai puncak level 6 di lantai dasar, akan memakan banyak waktu. Aku ingin tahu apakah orang luar diizinkan memasuki Istana Naga, sebuah ide muncul di benak Yun Feng. Dia telah memperbaiki saluran ke Istana Naga, dan seharusnya tidak menjadi masalah untuk mengirim saudara laki-lakinya ke dalamnya. Aksesibilitas ke istana tidak lagi menjadi masalah sekarang karena salurannya telah disempurnakan. Dengan pikiran, Yun Feng memanggil liontin berbentuk naga. Kakak, ini adalah saluran ke Istana Naga yang telah saya perbaiki. Pegang liontin. Saya akan mencoba mengirim Anda ke sana. Kepadatan unsur di sana beberapa kali lebih tinggi daripada di menara percobaan. Ini adalah tempat yang sempurna untuk kultivasi Anda. Petik 2. Yun Feng mengangguk, dan meletakkan tangannya di atas liontin berbentuk naga, yang bergetar pelan. Dia segera diselimuti cahaya dan menghilang. Di lantai 10 rahasia Istana Naga, Yun Feng muncul kembali. Ketika dia melihat barang-barang di lantai 10, Yun Feng mau tidak mau mendecakkan lidahnya. Memang benar bahwa Tuan Feng adalah orang yang luar biasa. Selain biji dan kristal ajaib yang sangat banyak, Yun Feng telah merasakan bahwa energi unsur di udara di sini jauh lebih besar daripada di menara percobaan. Senior yang memiliki tempat ini pasti ahli yang hebat. Bab 285, Transformasi Yun Feng 3. Sungguh beruntung bagi Feng untuk menemukan tuan yang begitu kuat. Kakak laki-laki, kakak laki-laki. Suara Yun Feng bergema di lantai 10, dan dia langsung menjawab sambil tersenyum, Feng, jangan khawatir. Semuanya baik-baik saja. Kepadatan unsur di sini memang beberapa kali lebih besar daripada di menara percobaan. Tuanmu benar-benar luar biasa. Yun Feng terkekeh di dunia luar. Kakak, fokus saja pada kultivasi di sana. Dalam setengah bulan, Anda mungkin akan naik ke level 7. Ini saatnya untuk mendaftar ke kontes peringkat masyarakat. Kamu akan mengejutkan orang-orang yang selalu membencimu. Yun Feng terkekeh dan duduk bersila, menutup matanya dan mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Dia akan mengetahui apakah dia memiliki tubuh fase khusus atau tidak dan bisa melompat ke level 7 selama dia berkultivasi di sini. Asteris asteris asteris. Di sudut Istana Naga, sepasang mata abu-abu perlahan melebar karena kebingungan. Seorang pria level 3 telah memasuki Istana Naga. Apakah gadis itu membiarkannya masuk? Apa yang dia lakukan? Pemuda itu menggerakkan tubuhnya. Berpikir sejenak, dia menutup matanya lagi. Dia terlalu mengantuk untuk peduli dengan apa yang dilakukan gadis itu. Asteris asteris asteris. Sekarang kakak laki-lakinya mulai berkultivasi di Istana Naga, Yun Feng akhirnya merasa lega. Dia melemparkan liontin berbentuk naga ke dalam gelangnya dan hendak menarik kekuatan mentalnya, ketika makhluk kabur di dalam gelang itu menghentikannya. Apakah itu? Bakso. Dia mengeluarkan bakso dengan pikiran. Setelah muncul di tangannya, perlahan-lahan membuka matanya terlebih dahulu, seolah-olah sudah lama tidur. Ketika melihat Yun Feng, tiba-tiba menjadi bersemangat, dan mengulurkan dan melambaikan cakarnya ke Yun Feng, dengan kemarahan yang jelas di mata besarnya. Apakah itu marah? Yun Feng menatap bakso dengan bingung. Pipi bakso bengkak karena marah. Yun Feng merasa itu menggemaskan dan mau tidak mau menjentikkan ke dahi bakso. Bakso menangis menyedihkan, dan menepuk tangan Yun Feng dengan ekornya, seolah-olah sedang memprotes. Apa masalahnya? Dengan senyum menggoda, Yun Feng meraih bakso dan mengocoknya. Dia merindukan makhluk kecil itu. Ada terlalu banyak siswa di sekolah sihir masang, dan bakso bisa menyebabkan masalah jika dilepaskan. Jadi, dia harus merahasiakannya. Dia akhirnya punya waktu untuk bermain dengannya saat ini. Hidupnya akan membosankan jika dia tidak bisa menyiksa bakso. Tubuh gemuk bakso menggigil tanpa henti, dan terus menepuk tangan Yun Feng dengan ekornya. Itu jelas tidak menyenangkan, tetapi itu tidak menggigitnya. Tampaknya memanjakan Yun Feng. Jika ada orang lain yang melakukan itu padanya, itu pasti sudah menggigit mereka. Nana, Nana, seru bakso dengan suara rendah lesu. Yun Feng memeriksanya dengan cermat, dan akhirnya mencapai kesimpulan. Apakah kamu lapar? Mata hitam bakso berkilauan, dan dia menganggukkan kepala kecilnya dan menggeliat tanpa henti. Ia bahkan mengayunkan cakarnya dengan penuh semangat. Pikiran Yun Feng dikonfirmasi. Itu benar-benar lapar. Dia mengeluarkan biji pamungkas, dan bakso hampir menerjang ke arahnya.
Itu menatap biji pamungkas dengan mata seperti anggur tanpa berkedip sama sekali. Yun Feng menghela nafas panjang. Tenang saja, saya hanya memiliki biji pamungkas yang terbatas. Petik 2. Mendengar itu, Meatball menangis sedih. Bibir Yun Feng melengkung. Teruslah bermain manis, dia melepaskan biji pamungkas dari tangannya, dan Bakso segera menangkapnya dengan cakarnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya, mengunyah dengan sangat puas sambil mengibaskan ekornya. Tampaknya gembira. Yun Feng memperhatikan untuk waktu yang lama. Mulut Bakso yang diisi oleh biji pamungkas akhirnya menjadi kosong lagi. Ia bersendawa dengan sangat puas, dan menepuk-nepuk ekornya di punggung tangan Yun Feng. Yun Feng tersenyum dan melepaskannya. Bakso melompat ke bahunya dan mengecup pipinya untuk menyenangkan hatinya. Cek, betapa patuh, Yun Feng mengejek Bakso sambil tersenyum, dan Bakso berkicau dengan gembira. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan meraih Bakso lagi. Bakso mengeluarkan suara dengan patuh, dan terlihat sangat polos dan imut. Yun Feng menyipitkan matanya. Jika dia ingat dengan benar, makhluk kecil ini bisa masuk atau keluar dari ruang di gelangnya. Jadi, bisakah itu masuk ke cincin tuannya? Mempertimbangkan betapa rakusnya itu, benar-benar tidak masuk akal bahwa tidak ada biji pamungkas atau tingkat tinggi yang hilang. Apakah kamu mempertimbangkan untuk memasuki cincin itu? Yun Feng menyipitkan matanya dan mengamati Bakso dengan penuh tanya. Bakso menggelengkan kepalanya, tetapi menyerah pada mata tekad Yun Feng. Itu mengangguk pada akhirnya. Bibir Yun Feng kaku, seperti yang dia harapkan. Untungnya, itu adalah cincin tuannya. Jika itu milik orang lain, benda kecil ini pasti sudah mengosongkannya. Yun Feng memelototinya dan menyeretnya ke dekat wajahnya. Mereka saling menatap mata. Jika kamu berani memakan bijinya, aku tidak akan pernah berbicara denganmu lagi. Bakso tampak linglung. Kemudian, tampaknya berjuang melawan dirinya sendiri. Akhirnya, setelah perdebatan batin yang sengit, akhirnya mengeluarkan suara dan menepuk tangan Yun Feng dengan ekornya. Yun Feng menghela nafas lega. Untungnya, antara biji dan dia adalah pemenangnya. Tolong bertahanlah di sana untuk sementara waktu. Saya akan mengingatkan diri saya tentang waktu dan tidak akan membuat Anda kelaparan lagi, kata Yun Feng lembut. Bakso menyapu lengan Yun Feng dengan ekornya. Yun Feng mengendurkan tangannya, dan Bakso melintas ke gelang Yun Feng. Yun Feng menggelengkan kepalanya tanpa daya. Makhluk itu pada dasarnya adalah seorang gurme. Dia mungkin bangkrut karena itu suatu hari nanti. Membatalkan kekuatan mental yang menghalangi ruang, dia melihat ada beberapa orang di pinggiran sekolah sihir masang, dan banyak lampu di gedung asrama telah dinyalakan. Yun Feng menyentuh perutnya, dan memutuskan untuk langsung kembali karena dia tidak lapar. Dia juga akan memeriksa Xiao Jin di sepanjang jalan.